sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan sedia bagiku. Wow, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama nyanyi lagu ini. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bagiku. Di setiap keraguan kami ya Tuhan, hanya Engkaulah satu-satunya jawaban. Oh, Kau bukakan jalanku yang tak pernah terlihat. Kau lakukan sesuatu pikirkan. Ku bersyukur, Kau ajaib bagiku. Yesus, Kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, Kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Oh, di dalam hidupku. Kau bukakan jalan kami Tuhan, Kau bukakan jalanku yang tak pernah
jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam Yesus, kau lah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Yesus, kaulah jawabanku, menjawab semua keraguanku. Yesus, kau kemenanganku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Heran perbuatanmu, heran perbuatanmu di dalam hidupku. Heran perbuatanmu di dalam hidupku. Semangat ya. So hari ini saya mau share tentang excellence. Excellence itu mungkin teman-teman pernah dengar, mungkin juga enggak. Mungkin ini tahun kedua atau tahun keberapa kamu dibagikan hal ini. Excellence itu sebenarnya basically bahasa Indonesianya adalah unggul. Unggul, bukan unggas. Unggul ya. Unggul. Unggul ada sebuah kata yang bagus banget teman-teman. So, jadi kalau kita supaya kita nggak dianggap sesat ya, jadi mari kita buka kitab dulu ya teman-teman yuk, mari. Jadi kalau kitab kita sama harusnya semua bisa sama. Yuk kita buka di kitab Matius yuk teman-teman yuk. Matius pasal 5 yuk teman-teman. Pasal 5 ayat 39 sampai 41. Yuk. Matius pasal 5 ayat 39 sampai 41. Ini Yesus yang ngomong ya, bukan saya ya. Matius 5 ayat 39 sampai 41 yang udah dapat katakan berhasil hore. Berhasilnya jangan lupa dulu, tiba-tiba langsung hore. Nggak suka proses nih kayaknya ya. Tapi aku berkata kepadamu, janganlah kau melawan orang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapa pun menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nggak ada otak ya, sebenarnya ini ayatnya. Tapi kamu perhatikan ayat 40. Ya, 40 dan kepada orang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Lebih nggak ada otak lagi. 41 dibilang gini. Siapa memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalan bersama dia sejauh 2 mil. Ini sebuah ayat yang powerful sekali. Yesus ajarkan bahwa, dan ini prinsip excellence ini dari sini teman-teman. Dan excellence adalah sebuah prinsip dan nilai kebenaran yang bisa diaplikasikan bukan cuma di dalam kehidupan kamu, tapi dalam pelayanan kamu, dalam hubungan kamu, yang walaupun kamu belum punya relationship kan ya, tapi memang belum semua punya pacar, tapi semua punya orang tua, dan semua punya rekan gereja, dan ini bisa dipakai di mana aja. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan harusnya masuk ke dalam seluruh aspek hidup kita, amin? Jadi bisa dipakai di mana aja. Ini adalah sebuah ayat yang bicara tentang bagaimana orang nuntut kamu berapa, kamu belum maju sedikit. Lebih di atas ekspektasi, di atas rata-rata. Jadi makanya excellence artinya adalah unggul. Nah, tapi saya harus kasih tahu dulu, intermezzo dulu. Excellence itu tidak sama dengan perfect. Mungkin perlu digeser sedikit ya, papan tulis ya. Jadi di sebelah kanan Allah Bapa. Oke. Ya, cek, boleh ulang lagi? Oke, aman. Jadi pertama kita harus ngerti lagi, excellence tidak sama dengan perfeksionis. Kenapa? Karena banyak orang berpikir bahwa, ya Kak, jadi excellence itu berarti perfeksionis ya? Enggak. Excellence itu baik, perfeksionis itu buruk. Kenapa? Karena perfeksionis berarti segala sesuatu harus sempurna. Segala harus baik, harus sempurna sesuai standarnya dia. Padahal kita tahu manusia tidak ada yang sempurna. Perfeksionis dan excellence itu, jadi gini,
excellence dan perfeksionis hasilnya bisa sama, tapi sikap hatinya sama sekali berbeda. Yang satu sikap hatinya bagus banget, yang satu sikap hatinya destruktif. Saya tahu ada begitu banyak orang perfeksionis yang menderita. Saya tahu ada begitu banyak perfeksionis yang hampir bunuh diri gara-gara tidak bisa memenuhi perfeksionisnya dia. Tetapi orang excellence justru dia terus-menerus bertambah, terus-menerus berkembang, terus-menerus jadi dahsyat. Nah, bedanya apa? Sikap hatinya. Orang perfeksionis, kalau misalnya dia bikin salah, dia bakal bilang, mampus gue salah, mati gue. Itu perfeksionis. Orang excellence bilang, oke, gue salah, I'll do better next time. Harusnya tepuk tangan di sini cocok di sini. Terus lumayan cocok tadi barusan di situ. Oke, teman-teman lihat bedanya nggak? Hasilnya bisa sama. Jadi dia bikin sesuatu hasil bisa sama. Tapi yang satu lahir dari ketakutan, yang satu lahir dari rasa aman. Dua sama sekali berbeda. Beda banget. Jadi orangnya bisa beda banget. Dan untuk jadi excellence juga nggak langsung. Jadi kadang teman-teman, apa kita langsung bisa excellence? Enggak juga. Apa kita langsung unggul? Enggak. Tapi keunggulan adalah sebuah perjalanan. Dimana tadi kita jelek, kita makin baik. Jadi makin baik setiap hari. Nah sebenarnya saya nggak mau cerita panjang lebar, tapi saya mau cerita ini aja. Jadi gini teman-teman, beberapa tahun yang lalu, nggak sih sebenarnya tahun lalu sih tepatnya sih. Patah ya saya ngomongnya, oke. Sekarang gini, saya pernah pergi ke satu tempat. Saya harap nggak ada dari persekutuannya yang dengar khotbah saya, tapi kalaupun dengar nggak apa-apa lah, biar jadi kritikan bagi mereka. So basically gini teman-teman. Saya mau share cerita dan cerita ini harusnya mengkonklusi semua khotbah saya. Jadi habis cerita ini selesai kita bisa pulang. So jadi khotbah ini, jadi gini, beberapa bulan lalu saya diundang ke satu tempat di satu kota, di kota kecil sebenarnya, tapi nggak kecil juga sih, kota cukup besar. Cuma saya diundang persekutuan mahasiswa, dan waktu itu mahasiswa ternyata itu persekutuan Natal mahasiswa Kristen. Jadi ekspektasinya saya kira yang datang cuma berapa, kan ternyata yang datang hampir 1.000 orang. Jadi bocah semua 1.000 orang. Nah yang menarik adalah gini, saya ngobrol sama panitianya dan saya menemukan bahwa mereka tuh sebenarnya sudah siapin baik-baik, sampai siapin budget sebanyak mungkin untuk mereka bisa, bayangkan kan, teman-teman tahu kan, mereka itu perantau, duitnya juga nggak banyak-banyak banget, tapi mereka siapin sedemikian rupa agar mereka bisa menampung sekitar 900 anak Tuhan. Nah jadi keren banget, jadi bikin di gedung yang besar, walaupun nggak ada AC kan, panasnya kan kayak innalillahi kan, mana-mana. Memang itu daerah panas banget. Nah yang menarik adalah gini, saya bayangkan nggak, mereka bikin pelayanan sebisa mungkin ada pelayanan drama yang bagus gitu. Jadi mereka siapin drama sebelum khotbah, siapin drama gitu. Dramanya tuh kelihatan dari ceritanya sudah disiapkan sebisa mereka. Latihannya kelihatan dari blocking dan sebagainya, pelatihannya ini nggak kaleng-kaleng maksudnya. Mereka sudah lakukan yang agak-agak terbaik gitu maksudnya. Poin saya gini, saya kaget pada waktu mereka lagi drama, tiba-tiba bayangkan, baru mau muncul, baru mau orangnya datang, baru mau skenario pertama, tiba-tiba baru ngomong, tiba-tiba bunyi gitu. Jadi mic-nya harus diganti-ganti. Terus abis itu, jadi belum sampai dramanya selesai, baru mulai sudah terjadi kayak kerusakan besar di drama itu. Soundnya jelek, blockingnya salah, ternyata ada bagian yang skenario salah masuk, orangnya salah masuk. Ternyata awalnya persiapannya keren, ternyata belakangnya persiapannya agak memble gitu teman-teman. Nah, tapi saya kan karena saya duduk di depan, agak bisa kabur ya. Demi Allah maunya kabur sejujurnya. Kenapa? Karena bukan apa-apa, karena saya duduk tepat di depan speaker. Sakit. Demi Allah sakit. Dan mereka itu sudah berusaha tapi soundnya tuh saya nggak tahu itu sound, kayaknya itu 500.000 buat 3 hari deh. Saya juga nggak ngerti kenapa mereka tuh bisa nguing berisik dari kalau nggak nguing hilang suaranya. Jadi kayak buat apa kamu beli maksudnya. Tadi ngomong di depan 900 orang. Nah poin saya sekarang gini. Sekarang bayangkan kamu ada di posisi seperti itu. Kamu duduk dan kamu nonton drama seperti itu. Padahal saya perhatiin baik-baik dengan terpaksa. Sebenarnya ceritanya gak jelek-jelek banget. Dan saya membayangkan kalau aja ini disiapkan dengan baik. Drama ini bukan cuma bisa menginspirasi anak Tuhan. Drama ini juga bisa menginspirasi orang untuk percaya Tuhan.
Karena bagus, nggak jelek dramanya. Skenario saya pikir, oh ini pasti ada yang mikir. Jadi gini, bayangkan, dramanya bagus, tetapi hanya karena mereka tidak persiapkan dengan baik, akhirnya pesannya jadi nggak sampai. Sekarang bayangkan teman-teman, dari cerita ini aja, ini saya udah bagiin gimana. Gimana mau kita kan, semoga terinspirasi dari dramanya ya. Saya pikir gimana mau terinspirasi, dialognya kedengeran aja enggak gitu maksudnya. Ke dialognya kedengeran sedikit banget. Sekarang saya merenungkan. Saya hanya membayangkan bagaimana kalau misalnya drama itu dibuat dengan se-excellent mungkin. Bayangkan kalau misalnya mereka mempersiapkan diri mereka baik-baik. Mereka care sama hal-hal kecil. Mereka nggak cuma asal perintah, mereka peduli, mereka cek dulu soundnya, mereka cek blockingnya, mereka cek segala sesuatu, mereka cek backgroundnya dan sebagainya. Saya mungkin bisa bayangkan 900 orang itu mungkin bisa nangis-nangis sekali. Kenapa? Karena drama itu dipersiapkan dengan excellent, dipersiapkan sebaik-baiknya. Sehingga mungkin bisa menginspirasi, tapi akhirnya mereka tidak persiapkan dengan baik-baik. Akhirnya drama itu jadi kayak garing sendiri, tau gak sih? Di tengah 30 menit sendiri kan garing sendiri kan, lu kayak bengong. Di belakang udah kayak weh, udah capek kan. Karena nguing-nguing situ. Nah, ini yang terjadi teman-teman. Kalau teman-teman gak ngerti excellence, saya mau kasih tahu. Ini yang terjadi kalau kita gak excellence. Ada hal baik yang kita memberikan. Tapi karena kita gak persiapkan diri dengan baik untuk mempersiapkannya, maka harus jadi sesuatu yang menghidupkan, sesuatu yang indah bagi orang. Dampaknya malah jadi berantakan. Jadi kalau orang bilang, kenapa harus excellence? Saya akan kasih tahu. Kamu tahu yang terjadi kalau orang gak excellence seperti apa. Itu kan kayak gini, sekarang bayangkan gak? Kayak itu menurut saya kayak sebenarnya itu drama bagus banget dan dampaknya bisa sebegitu indahnya. Tuhan tuh hadir di situ. Tapi kayak pipa air, teman-teman tahu gak? Pipa air. Mungkin saja air yang mengalir itu bersih. Tetapi gara-gara pipanya tidak dibersihkan, pipanya gak excellence dibersihkan, akhirnya air yang mengalir jadi kotor juga. Bisa bayangkan gak? Harusnya Tuhan mungkin mau pakai drama itu. Tuhan mau pakai air yang mengalir dari keranmu. Tapi karena kamu jarang bersihkan keranmu, kamu gak buat yang terbaik untuk keranmu, air yang keluar ada kotor. That's what happens saat tidak ada excellence. Tapi excellence, kalau ada dampaknya besar. Nah makanya teman-teman, bayangkan gak? Tuhan mau bicara lewat pelayanan kita, lewat drama kita, lewat detail hubungan kita, lewat ushermu, lewat segala pelayanan dalam kehidupan Tuhan mau pakai. Tapi karena kita nggak unggul mengerjakannya, mungkin Tuhan mau pakai interior design seperti ini. Tapi karena misalnya kita nggak unggul mengerjakannya, maka harusnya indah, menginspirasi. Jadi kayak pipa air kotor gitu. Pesan Tuhan nggak sampai dengan maksimal. Harusnya dari ceritanya ini aja udah kebayang, saya arahnya mau kemana. Kenapa? Karena teman-teman tahu gak? Tuhan bisa pakai segala yang kita kerjakan untuk kemuliaan. Tuhan bisa pakai apapun untuk jadi saluran berkat. Dan Tuhan mau pakai kita. Masalahnya seringkali air yang mengalir dari hadirat Tuhan, kita seringkali jadi pipa air yang kotor. Gak persiapkan dengan baik. Gak persiapkan hidup kita dengan baik. Gak persiapkan segala yang Tuhan titipkan hidup kita. Gak persiapkan pelayanan kita dengan baik teman-teman. Teman-teman tahu gak? Saya banyak orang suka nganggap remeh orang sound engineer. Di banyak gereja sering dianggap remeh. Tapi kalau saya, kebetulan saya udah muter di ratusan gereja, hampir ribuan kali 5 tahun terakhir ini. Saya mau kasih tahu, sound engineer is the best partner for a pastor. Kenapa? Karena kalau nggak ada mereka, atau mereka ngambek gitu ya, atau duit rokoknya kurang gitu ya. Kan ada tuh misal di stadion gitu kan, mas itu ngerapin kasih 20.000 gitu buat rokok. Walaupun nggak, sekarang rokok nggak nyampe, nggak dapat 20.000. Tahu dari mana? Nggak, cuma ngasih tahu aja. Cuma maksudnya gini lah, poin saya gitu lah. Jadi orang itu seringkali nganggep remeh hal-hal kecil seperti itu, nganggep remeh hal-hal yang kecil. Kenapa? Kan bagi itu hal kecil. Padahal sekarang gini teman-teman, pernah dengar ayat ini nggak? Saya bayangkan kalau misalnya kamu nganggep remeh, di mata orang bilang, oh nggak apa-apa, sound yang penting murah aja, yang penting korbannya harus bagus. Pernah dengar? Mungkin di banyak gereja seperti itu, mungkin nggak di sini, di gereja yang lain gitu maksudnya. Bayangkan, misalnya akhirnya ngasal soalnya, akhirnya pas ngomong orang nguing-nguing dan berisik nggak kedengeran dan sebagainya, malah terganggu orang. Boro-boro dengar kebenaran, malah orang terganggu.
Itu tentu akan jadi sebuah, kalau anak sekarang bilang turn off bagi kita. Ada Roma 10 ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Gimana iman mau timbul kok denger aja gak bisa? Coba direnungin baik-baik teman-teman. Gimana iman mau timbul? Kata iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, ya kan? Nah sekarang gimana iman mau timbul? Lu denger aja susah gitu. Ini membuktikan ayat itu sebenarnya powerful banget. Kenapa? Karena itu membuktikan bahwa Tuhan itu ingin berpartner dengan kita. Kenapa kita perlu excellence sekarang? Tuhan mau berpartner dengan kamu. Firman Kristus yang dimunculkan itu dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Tuhan cuma butuh expect satu. Ini dari timnya, fasilitatornya, soundnya, dan orang-orang yang berbicara. Lakukan terbaik kamu bisa. Nah, masalahnya seringkali kita berpikir, oh yang paling keren itu yang di mimbar. Yang paling keren itu tim praise and worship. Tapi ini yang saya pelajarin. Tak terlihat. Salah tulis. Tak terlihat bukan berarti tidak penting. Ya. Hanya karena gak kelihatan. Bukan berarti gak penting. Jantungmu kelihatan gak? Terus gak penting gitu. Haha. Ginjalmu gak kelihatan. Tapi apakah kamu berani bilang itu gak penting? Usus 12 jarimu, 15 jarimu dan sebagainya gak kelihatan. Tapi apa kamu bisa bilang itu gak penting? Gak bisa. Itu penting. Dan justru yang gak penting seringkali. Ya enggak. Ya maksudnya. Justru yang penting seringkali gak kelihatan. Maka dari itu teman-teman. Jadi kadang mindset kita juga harus berubah. Bahwa hanya karena gak kelihatan. Bukan berarti gak penting. Jadi di dalam kamu melayani sekalipun. Walaupun gak kelihatan. Lakukan dengan keunggulan. Lakukan dengan kesungguhan hati. Karena walaupun gak kelihatan. Gak berarti itu gak penting. Sekarang gini. Mungkin kesana seksi konsumsi misalnya. Enggak penting. Buat apa seksi konsumsi? Saya mau kasih tahu. Tidak ada logistik. Tidak ada logika. Kalau gak makan. Gak mikir kita. Lapar beringas. Kenyang goblok kita kan. Mana bisa kita. So poin saya adalah. Hari ini saya berdoa sebentar teman-teman di Impact Community Youth. Atau Next Gen, atau apapun, atau Teens, atau apapun saya mau kasih tahu. Saya baru lihat soalnya. Saya mau kasih tahu, apapun pelayananmu, apapun mau kamu kelihatan gak kelihatan, jangan iri. Karena gak kelihatan, bukan berarti gak penting. Kamu mungkin gak kelihatan, tapi dampakmu penting untuk kerajaan surga. Jangan sampai kamu membanding-bandingkan dirimu, teman-teman. Jangan sampai. Nah, yang menarik adalah gini. Nah, ada satu prinsip tentang excellence. Orang bule prinsipnya gini, dia bilang gini, the devil is in detail. Maksudnya apa? Bukan berarti iblis ada di detail, bukan. Maksud saya adalah yang penting-penting. Justru ada detail. Ada di detail. Details selalu bicara hal kecil. Hal kecil. Jadi yang bikin sebuah pelayanan atau bikin hidupmu, bikin apapun kamu lakukan itu excellence, itu bukan bagaimana kamu pay attention sama hal besar, tapi bagaimana kamu pay attention sama hal-hal kecil. Hal kecil. Jadi kalau jadi teman-teman tahu mau bedain tas KW dan tas ori gimana? Kamu nggak bisa bedain tas KW dan ori misalnya sama-sama sepatu sama-sama Christian Louboutin gitu, tahu kan? Bukan Louboutin, bukan. Christian Louboutin itu sepatu mahal banget. Yang haknya tuh setinggi paku yang buat nyalipin Yesus itu, tahu kan? Yang ladies pasti tahu. Jadi jadi tas-tas mahal mau Kate Spade atau apapun, gini untuk orang memperhatikan yang salah atau benarnya, ya mereka tidak dididik untuk nebak yang salah, tapi mereka dididik untuk mengenal yang benar. Itu cara beda sepatunya. Nah, maksudnya apa? Pada waktu mereka lihat, mereka yang benar, mereka pegang baik-baik, mereka perhatiin baik-baik, mereka lihat detail kecil-kecilnya. Kenapa? Karena KW dan ori tidak bisa dilihat sekilas. Ada yang KW-nya KW banget sih, misalnya Sony, misalnya tulisan Sony I, pakai I gitu, ada sih. Itu KW-nya tuh KW kelewatan sih. Tapi ada yang memang bentuknya gitu. Ada yang misalnya iPhone 12, ada iPhone 3 jadi 4 gitu maksudnya. Ada sih bentuknya gitu. Saya pernah temen saya gitu.
Kenapa saya bilang gitu? Karena saking bodohnya saya nggak mau kenal dia soalnya sebenarnya gitu. Dia pesen iPhone 10, iPhone X, iPhone 10 dulu. Terus dia pergi ke satu daerah ya, dia pesen satu daerah, terus kan dikasih iPhone 5 2 gitu. Jadi kayak, iPhone 10 kan, iya nih ada iPhone 5 2 gitu. Haha, gitu. Dude, saya dengar apa kayak, bro, iblis aja nggak sebodoh itu bro. Lu yang bener aja. Nah, poin saya adalah kecil, hal-hal kecil lah yang membedakan yang ori dengan yang KW. Makanya teman-teman dalam melayani, justru yang harus kamu perhatikan bukan hal besar, itu hal kecil. Tahu nggak? Setiap kali saya pergi ke satu gereja, dimanapun saya berada, saya nggak perhatiin yang lighting ini. Ya lumayan sih perhatiin sih, menghargai. Cuma yang saya perhatikan adalah toiletnya. Toiletnya saya perhatiin. Saya bisa lihat jemaatnya beradab atau biadab dari toiletnya. So, percaya atau enggak teman-teman, kesannya lucu ya. Emang kenyataannya gitu. Kenapa? Karena di dunia negara Wakanda ini ada loh yang kursinya yang toiletnya duduk tapi dia berdiri di situ. Ada jongkok di situ. Maka dulu saya berpikir bahwa misalnya memang kenapa ya ada tulisan jangan jongkok di kursi ini? Ternyata memang karena ada. Nah, poin saya bukan di situ, tapi poin saya adalah saya belajar perhatikan hal kecil. Dan teman-teman hari ini, poin saya adalah perhatikan setiap pelayanan kamu. Apakah kamu sudah perhatikan hal-hal kecil di samping kamu? Coba misal lihat di lantai, saya suka perhatiin lantai. Ada sampah nggak di sini ya? Sampah kecil-kecilnya. Kenapa? Karena biasanya saya lihat gereja detail apa dari situnya. Karena gini, hal kecil ada sesuatu yang sangat penting teman-teman. Teman-teman tahu nggak bahwa pintu atau kunci, pintu yang besar itu dibuka oleh kunci yang kecil. Kunci itu kecil tapi dia bisa buka pintu yang sangat besar. Kan nggak mungkin kan pintunya segede apa, kunci segede moy gitu kan. Lu yang bener aja gitu maksudnya. Kayak iya gitu kan. Iya gitu kan. Tapi maksudnya menarik ini, kunci kecil yang sama dia juga bisa menutup pintu kecil. Dan saya selalu menarik gini, justru hal-hal kecil itu yang diperhatiin orang-orang. Seorang HRD yang biasanya interview orang untuk masuk, itu teman saya, salah satu teman gereja saya. Dia ngobrol bahwa ternyata yang dia perhatikan bukan cuma hal-hal besar, orangnya tampilan seperti apa, jawaban seperti apa, tapi hal-hal kecil yang dia lakukan. Dia panik apa enggak, seperti apa. Jadi itu yang diperhatikan. Jadi hal kecil itu sesuatu yang penting teman-teman. Ya maka dari itu saya berdoa supaya teman-teman nomor satu jangan anggap remeh segala pelayanan yang ada di sini. Hargai. Mungkin kamu jemaat datang sini. Ya oke, kamu jemaat, tapi jemaat bukan berarti kamu bisa rude, kasar sama semua yang melayani di sini. Mohon maaf. Kamu harus menghormati karena mereka semua datang walaupun enggak mudah, tapi mereka ya pelayanan yang terbaik untuk yang Tuhan bisa lakukan. Untuk yang kamu bisa nyaman dengan baik, teman-teman. Nah, Amsal 22:29. Orang baik, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di depan raja-raja akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang gila. Teman-teman, saya pernah nonton satu film ya, satu kayak dokumenter ya. Dokumenter tuh isinya adalah cerita tentang orang-orang yang punya rumah gedong, rumah gede banget. Kenapa saya suka ngeliatin rumah gede itu ya? Saya pikir gue nggak bakal bisa beli sih. Jadi saya cuma ngayal babu, saya ngeliatin gitu. Nah, tapi menarik tau gak apa teman-teman? Pada waktu dia lihat dia lagi buka pintu yang mau rumahnya mewah banget, saya nggak tahu ada apa. Saya buka di situ, saya kaget. Kenapa? Ada sambal terasi di situ teman-teman. Di dapur ya ada sambal terasi. Dan saya pernah lihat sambal terasi itu ada bahkan di rumah orang yang nggak sekaya itu. Coba teman renungin dulu deh. Merek sambal terasi itu dibuat ada di rumah orang biasa aja. Dan ada di rumah orang kaya. Excellence tuh kayak gitu. Kalau misalnya kamu excellence dalam pekerjaanmu, excellence dalam pelayananmu, walaupun backgroundmu biasa aja, tapi kamu akan sampai di tempat-tempat orang yang tinggi. Kamu gak akan dianggap remeh. Kamu justru bukan gini, saat kamu excellence, bukan kamu yang cari orang, orang yang cari kamu. Teman-teman tahu gak, ada
Saya bukan mau belagu ya, tapi jenis cerita hidup saya boleh teman-teman? Nggak pengen belagu juga sih, bukan mau pamer, bukan mau nyolot, bukan apa, tapi ya saya harus cerita ini. Kenapa? Karena ini salah satu buktinya. Jadi gini, pada waktu saya jadi hamba Tuhan belum lama itu, beberapa tahun yang lalu, saya dari background saya sekuler lah, saya di industri entertainment, saya kerja dan sebagainya, saya happy. Kenapa? Karena saya nggak butuh ketemu makhluk-makhluk munafik bernama Kristen kan. But anyway, kalian nggak munafik kok, kelihatannya ya, kelihatannya. Jadi maka jangan kaget kalau misalnya saya bentukannya kayak gini, karena sebenarnya sama orang Kristen saya tetap awkward gitu maksudnya. Karena bercanda orang Kristen suka nggak lucu gitu maksudnya, terlalu bersih menurut saya. But anyway, nah suatu saat pada waktu saya dipanggil Tuhan jadi hamba Tuhan, pendeknya saya kan bingung, gimana orang terima saya ya? Bercandaan saya kayak gini, orang saya model kayak gini. Dan juga kan for information, kalau teman-teman follow Instagram saya tidak ada tulisan Pastor Raguel kan, maksudnya kan tulis pastor segede-gede gaban gitu kan, kayak buat diakui orang kayak buat apa maksudnya. Saya minder pada waktu itu, saya nggak merasa saya nggak bisa, tapi saya pikir karena Tuhan yang panggil saya akan setia, udah itu aja. Nah, poin yang saya lakukan cuma satu sebenarnya. Setiap kali saya dapat jadwal, itu masih jarang banget jadwal saya waktu itu. Saya cuma gini, Tuhan saya akan berbicara, seolah ini hari terakhir saya bicara. Saya akan persiapkan baik-baik. Saya akan persiapkan biar semua orang ngerti. Bahkan orang goblok pun ngerti gitu. Saya berusaha sebisa mungkin, segampang mungkin. Supaya yang penting orang model apapun bisa ngerti. Udah itu aja pikiran saya. Saya berusaha excellence di situ. Saya masuk, saya bicara, saya pulang. Saya pikir oh ya udah, mungkin ini bicara terakhir saya. Ternyata setelah itu saya ada undangan lagi. Saya undang lagi. Saya baru tahu ternyata yang waktu itu ngundang saya menghargai cara bicara saya, sehingga dia kontak temannya, nih undang si orang ini. Dan disitulah muncul sebuah kata marketing yang paling kuat, yang lebih kuat daripada sosial media, lebih kuat dibanding apapun, yaitu mulut ke mulut. M-nya hilang, mulut ke mulut, atau mulut bahasa kerennya word of mouth. Dan saya menemukan secara orang marketing tidak ada yang lebih powerful dari ini. Kalau teman-teman marketing selalu pasti tahu, tidak ada yang lebih hebat daripada kekuatan mulut ke mulut. T-nya lupa, sorry. Oke. Excellence sedikit. Ya. So, jadi tampaknya gara-gara excellence yang itu bukan saya yang cari orang, tapi orang akhirnya cari saya. Dan itu yang bisa terjadi sama teman-teman. Kalau itu kau setia dengan apa yang Tuhan taruh di hidupmu, mungkin itu kecil, tapi mungkin itu sedikit. Tapi sedikit bukan berarti nilainya murah. Teman-teman gak bakal ada yang, pasti kalian ingat di Matius 25. Ingat ada yang kasih talenta, yang Tuhan kasih 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta, ingat kan? Ingat. Nah banyak orang suka ngelihat kita harus jadi 5 talenta, 2 talenta. Tapi banyak orang lupa, 1 talenta, kesana cuma 1, tapi dampaknya besar. Kenapa? Karena saya pernah iseng ngitung 1 talenta, ternyata setelah dihitung-hitung ada beberapa versi ya. Tapi beberapa orang nafsirkan bahwa 1 talenta ada yang bisa nyampe sekitar, kalau uang sekarang ya, 500 juta. 1 talenta. Artinya sebenarnya kalau dihitung zaman sekarang, saya lupa hitungannya itu. Tapi sebenarnya 1 talenta kamu bisa franchise Indomaret 1. Artinya sebenarnya 1 talenta cukup untuk mengubahkan kehidupanmu. Tapi seringkali kita anggap remeh. Seringkali kita nggak peduli dengan hal-hal itu. Seringkali kita merasa ya Tuhan cuma 1, ya udah saya kerjain sesuka saya aja. Padahal tanpa tahu bahwa 1 talenta ini bisa mengubah kehidupan seseorang. Dan bisa mengubah kehidupan kamu juga. Walaupun talenta kamu 1, tapi Tuhan nggak tinggalin kamu. Kalau Tuhan kasih kamu 1 talenta dan kamu kerjakan dengan excellence, Tuhan pasti tahu itu cukup untuk membawa menjadi terang dan garam untuk kemuliaan Tuhan. Lukas 19 ayat 2-10. Ini tentang si Mas Zakeus. Saya karena masih ada waktu dikit, saya bacain aja teman-teman ya. Is it okay? Baca Alkitab sekali-sekali. Di situ, di tempat itu ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, karena dia penasaran sama Yesus. Tapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Dan Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata,
Zakheus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumah. Wow. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Of course. Tapi semua orang melihat ya hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Tapi Zakheus berdiri berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus, pada yang hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak Tuhan datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kita mulai dari ayat 10. Yesus jelas datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Justru karena kamu berdosa, dia cari kamu. Justru karena kamu gak layak, dia cari kamu. Tapi menarik adalah skenario ini. Bayangkan, Yesus mencari yang hilang. Dan tiba-tiba, lagi jalan, melihat ada tuyul di atas. Jenggotan, kaya lagi. Dia lihat, tapi Yesus kelihatan jelas tidak peduli kayanya. Yesus lihat, Zakheus turun, sebab aku harus menumpang di rumahmu. Dan dari situlah Zakheus mengalami Tuhan. Bertemu personal encounter dengan Tuhan. Pertanyaan saya, siapa yang paling berjasa di cerita ini? Saya mau kasih tahu, ini yang saya pelajari. Orang yang paling berjasa membuat pertemuan Zakheus dan Yesus, yang membuat mereka bisa mengalami Tuhan. Ini yang saya percaya. Yang paling berjasa adalah si penabur benih pohon ara. Yang nabur benih pohon ara. Namanya ada nggak? Nggak ada. Kita nggak tahu namanya Musdalifah ya atau siapa. Kita nggak tahu namanya. Nobody knows his name. Dia bahkan tidak tahu apa yang dia lakukan. Dan kamu tahu nggak, pohon ara itu benihnya kecil, lebih kecil dari gaji kamu itu, tahu kan? Kecil banget. Tapi gara-gara orang ini saya nggak tahu, dia nabur hal kecil, tiba-tiba tumbuh. Dan pohon itu jadi instrumen Tuhan untuk menyelamatkan yang paling berdosa. Poin saya kayak gini, kenapa kamu melakukan semuanya excellence? Karena kamu gak pernah tahu bagaimana Tuhan akan pakai pelayanan kamu. Kamu gak pernah tahu Tuhan akan pakai hidup kamu seperti apa. Tapi satu bisa kamu lakukan, kerjakan semua sebaik-baiknya. Kamu punya potensi, good. Misalnya, Kak, saya punya potensi, ya, good, baik. Kamu berbakat, good, baik. Tapi jangan cuma stop di potensi, jangan cuma stop di bakat. Bakat, latih bakatmu sedemikian rupa sampai jadi namanya skill. Yang potensi itu sekarang gini, kalau teman-teman yang pernah ngelamar kerja, kamu kan gak ada tulisan, yang di lamaran kerja ini kan gak ada tulisan berpotensi menggunakan Microsoft Word. Yang dibilang terlatih menguasai Microsoft Word. Ide seperti itu. Yang potensi itu benih, skill itu pohon dan buah. Jadi yang bisa bikin kenyang orang, yang bisa jadi jawaban bagi orang, bukan benihnya, tetapi buah. Poin saya adalah gini, semua potensi yang Tuhan berikan, itu dalam bentuk benih. Tantangan kita adalah melatih sampai jadi skill, sampai jadi sebuah kemampuan, sampai skill itu cukup untuk kasih makan keluarga kamu. Skill itu cukup untuk menjadi jawaban bagi perusahaan. Skill itu cukup untuk jadi jawaban dari jemaat Tuhan. Jangan cuma stop sampai benih. Karena Tuhan mau itu jadi pohon, jadi buah. Dan pada waktu kamu sampai di sini, kamu akan jadi berkat. Ini baik. Saya tahu, tapi saya mau kasih tahu, orang berpotensi banyak gagal. Banyak gagal. Yang berhasil orang-orang sampai sini. Yang untuk sampai sini, ini gak mudah. Potensinya harus dilatih secara konsisten setiap hari. Latihan, belajar terus. Yang ngerti programming dia harus ngulik terus. Bagi yang musik dia harus belajar terus. Bagi yang khotbah dia harus belajar terus. Bagi yang jadi usher atau public relation, dia harus setiap hari senyum depan kaca. Tiap hari, nah, Om ada yang bisa saya bantu? Walaupun mukanya suka senyum fake gitu. Dia harus belajar agar senyumnya gak kelihatan kayak senyum bisnis. Teman-teman tahu senyum bisnis? Tahu kan, bagi teman-teman yang budak korporat pasti ngerti. Bosmu ngelucu, gak lucu, tapi demi supaya kamu gaji yang gak turun harus tetap senyum. Lucu ya bosnya. Ya kayak gitu. Itu namanya ketawa bisnis menurut saya. Teman-teman, rekan-rekan saya, jemaat saya tuh banyak banget yang belajar ketawa bisnis. Kak, ini ketawa bisnis kan.
Nah poin saya gini, banyak orang bilang bahwa misalnya, ya kak, saya akan latihan terbaik. Akhirnya dia latihan berjam-jam setiap hari. Ada orang badannya pengen six pack, akhirnya dia latihan 6 jam sehari. Sampai pas bangun, pas tidur bangun gak bisa jalan lagi gitu. Dia angkat barbel, angkat beban, angkat dosa, angkat pelanggaran, semua yang berat dia angkat. Tapi akhirnya yang terjadi gak jadi apa-apa. Sakit doang iya. Six pack enggak, 6 months iya maksudnya. Jadi gendut lagi dia. Tapi Tuhan gak, cara Tuhan gak seperti itu. Justru kita mengatakan yang paling baik adalah melakukan sesuatu, mungkin nggak ribet, nggak susah, tapi melakukan sesuatu berulang-ulang, melakukan hal yang kecil berulang-ulang, melatih dirimu berulang-ulang. Teman-teman tahu nggak? Saya ini terpaksa jujur deh. Saya udah di pertengahan kepala 3 ya. Dulu saya tuh kepala 2 kayak saya semangat tidur, kayak itu begadang nggak apa-apa, saya kuat gitu. Yang kepala 2 di sini mana? Bukan kepalanya 2 maksudnya, enggak. Umurnya kepala 2 ada, bisa angkat tangan? Oh rata-rata kepala 2 ya, oke. Saya ngerasa tua di sini. Saya ingat pas kepala 2 tuh saya semua segala sesuatu bisa hajar bleh gitu teman-teman. Kayak kuat gitu, kayak hadapin apa aja. Dulu badan saya kuat, hatinya lemah dulu maksudnya. Sekarang hatinya kuat, badannya agak. Saya pulang dari Surabaya, biasanya dulu masih kuat, sekarang kok lemes ya, kok ngantuk ya, capek ya. Dan badan mulai sering pegel-pegel. Yang kepala 3 mungkin pernah ngalamin, yang udah kepala 3. Jadi lu masih segar, dampak lu masih kuat, lu tahu Tuhan masih bisa bekerja lewat kamu, tapi kadang duduk lamaan, kok sakit ya. Terus saya tahu beberapa teman-teman saya yang saya nggak usah sebut nama banknya, sebut saja Bang Capek Andri gitu ya. Mereka kerja di situ, teman-teman saya, dan mereka bilang, teman-teman gue banyak loh yang saraf kejepit. Kenapa? Kelamaan duduk gitu. Padahal umurnya lebih muda dari saya. Bangga sedikit, saya nggak pernah saraf kejepit kan. Nah, tapi poin saya gini, yang bikin badan saya seger lagi adalah bukan karena. Jadi dulu badan saya sampai saya harus ke fisioterapi, teman-teman, demi supaya mulihin badannya. Karena badan saya sempat bengkok, sampai sempat rusuk, saya sempat kayak ketarik ke bawah gitu karena sering duduk dan duduknya nggak bener. Makanya teman-teman duduknya harus bener ya. Yang menarik adalah saya di fisioterapi sehingga badan saya beres lagi. Nah tapi orangnya bilang gini, sebenarnya kamu nggak perlu datang ke sini. Yang kamu lakukan cuma stretching 5-10 menit setiap hari. Di situ saya menyadari. Di situ saya coba 5-10 menit setiap hari saya stretching. Kayak anak-anak yoga gitu, kayak gini. Terus habis itu kayak begini, saya stretching tiap hari. Tapi konsentrasi stretchingnya, bukan stretching-stretchingan gitu maksudnya. Saya coba latihan punggung saya. Dan akhirnya setelah beberapa bulan, saya tiap hari gitu, saya bisa menjaga badan saya supaya gak sakit kayak dulu. Poin saya di sini, cara kerja Tuhan bukan yang kita melakukan perkara besar setiap hari. Mujizat setiap hari. Aduh gak pengen ngejek sih. Tapi maksudnya gini, kok mujizat setiap hari, jadi mujizatnya gak jadi mujizat lagi masalahnya. Jadi biasa. Tuhan gak minta kita melakukan hal besar setiap hari. Tapi Tuhan minta kita melakukan hal kecil setiap hari. Tapi dengan penuh kesetiaan. Kadang halnya kecil. Tapi teman-teman saya mau nanya. Pernah gak di sini pengen dikasih, misal bayangkan, mau gak di sini kalian dikasih duit, tiba-tiba ada orang datang, woi, misalnya saya mau kasih duit kamu 1 triliun gitu. Ada mau gak? Pertanyaan bodoh ya sebenarnya. Teman-teman bayangkan gak sih berapa cilok yang kita bisa beli dengan uang 1 triliun? Berapa cilok yang bisa kita beli? Berapa pempek yang bisa kita beli? Berapa bubur yang bisa kita beli? Ya, tapi teman-teman tahu gak? Semua 1 triliun berasal dari 2 angka yang kecil. 1 dan 0. Kecil. 1 dan 0 apa gunanya? Nggak ada artinya. Tapi 1 triliun berasal dari angka 1 dan angka 0 yang diulang-ulang. Akhirnya jadi 1 triliun. Kenapa? Karena yang kecil ini, walaupun cuma kecil, tapi dia ulang-ulang setiap hari. Sehingga yang dari angka 1, cuma angka 1 dan 0. Akhirnya angka 1 dan 0 ini bahkan bisa kasih makan 1 kampung Wakanda.
Artinya, jangan pernah anggap remeh hal kecil lebih baik yang kau lakukan tiap hari. Jangan anggap remeh hal-hal itu. Karena mungkin memang kesannya kayak 1, kayak 0, gak ada gunanya. Oke, memang kesannya gak ada gunanya. Tetapi kalau diulang-ulang jadi 1 T juga. Bisa juga. Rumah bisa beli banyak di Kelapa Gading, kamu dapat banyak di rumah. Poin saya adalah, I know it's not easy. Tapi jangan pernah menyerah. Lakukan terbaik. Ayah saya itu hamba Tuhan. Tapi menarik adalah, seperti para banyak anak hamba Tuhan di sini, saya tidak ingat satupun khotbah orang tua saya. Saya nggak ingat. Beliau udah ribuan kali berkhotbah. Saya nggak ingat satupun. Dan kayaknya beliau juga nggak ingat kayaknya. Tapi satu yang saya ingat. Satu. Hal kecil yang dia lakukan. Pada waktu saya dulu masih remaja, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Ayah saya bikinin kopi tiap pagi buat ibu dan adik saya. Hal kecil, dia sendiri nggak berasa mungkin. Dia cuma merasa itu hal biasa. Tapi hal kecil itu saya ingat sampai sekarang di hati dan pikiran saya. Dan itu yang jadi modal saya untuk jadi seorang suami yang bukan cuma merintah istrinya, tapi melayani istrinya. Kenapa? Karena ayah saya nggak kuat, Mbak. Dia cuma bikinin kopi. Dia juga merasa bahwa ini sesuatu yang biasa. Tetapi itu menjadi modal saya. Itu hal kecil itu membuat saya mentransformasi saya menjadi seorang pria yang bukan cuma sekedar perintah-perintah, tapi menjadi pria yang berani melayani istrinya, melayani keluarganya. Karena hal-hal kayak gitu. Poin saya, jangan pernah anggap remeh hal kecil yang kamu buat orang lihat. Karena itu bisa saja mempengaruhi hidup mereka. Tuhan berkati semoga baik. Mari kita berdoa yuk. Doa yuk. Biar Kristen. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Aku percaya bahwa mereka sudah dengar kebenaran. Ya, mereka gak anggap remeh hal kecil. Karena the devil is in detail. Hal kecil itu. Biar kami melayani tidak anggap remeh hal kecil. Jangan sampai kami jadi over familiar denganmu. Jangan sampai karena kami keseringan melayani kami jadi over familiar. Karena lawan dari excellence bukanlah enggak excellence. Tapi lawan dari excellence adalah over familiar. Tuhan, biarlah setiap hari kami melayani-Mu. Dan kami merasa bahwa ini sebuah kehormatan bagi kami. Biarlah setiap potensi yang kami lakukan kami tidak anggap remeh. Bahwa tidak ada satu hal pun kami anggap remeh. Karena kami tahu bahwa segala sesuatu ini berasal dari-Mu. Dan ini pemberian dan kami harus lakukan yang baik. Dan biarlah ini jadi sesuatu yang excellent. Jadi persembahan yang baik di mata-Mu Tuhan. Kami tahu excellent itu gak sempurna. Gak ada yang bisa menandingi pengorbanan-Mu yang sempurna untuk kami. Tapi satu, kami bisa memberikan persembahan yang unggul tuh. Walaupun memang gak sempurna, itu unggul. Karena bukan cuma berasal dari hati kami, tapi berasal dari tangan kami. Yang sudah kami latih sebaik-baiknya. Karena kami menghargai setiap pemberian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih atas cinta-Mu, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas belas kasihan. Tebungkus setiap anak-anak Impact Community Indonesia, baik yang teens, youth, next gen maupun gimana. Dan juga yang ibadah rayanya. Biar kami melayani hati Tuhan dengan spirit of excellence. Bukan cuma sekedar excellence di gereja, tapi excellence dalam pekerjaan kami, di dalam relationship kami pun, di dimanapun kami melakukan sesuatu yang unggul. Walaupun memang kadang dalam pekerjaan kami bisa aja malah dikerjain bos kami. Tapi kami tahu, our biggest boss is the Lord. Terima kasih Bapak atas kebaikan. Dalam nama Yesus, hamba-Mu susah berbicara, tapi Kau belum. Biarlah ini jadi sesuatu yang terpatri di hati anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang sudah terima firman Tuhan katakan, amin. Tuhan berkati semua. Yeay. Oke, Impact Youth, pastinya teman-teman semua diberkati dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Apalagi firman Tuhan tadi, dengar dari Pastor Raguel Lewi mengingatkan kita bahwa excellent itu dimulai dari tidak melupakan hal yang kecil. Setia hal-hal yang detail, karena percaya bahwa Tuhan bisa melipat gandakannya jadi hal yang besar. Karena orang yang excellent adalah orang yang setia, dimulai dari hal-hal yang detail, hal-hal yang kecil. Berharap teman-teman semua diberkati. Dalam rangkaian sebulan ini kita akan membahas tema besarnya, yaitu tentang excellent. Dan terus saksikan Impact Youth yang ada secara online
di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia jam 5 sore waktu Indonesia Barat setiap hari Sabtu. Pindah ya, sekarang sudah setiap hari Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat hanya di channel YouTube-nya Impact Community Indonesia. Dan kami juga mengundang untuk teman-teman bisa bersama-sama khususnya di daerah Kelapa Gading, Jakarta sekitarnya, bersama-sama ibadah onsite Impact Youth juga setiap Sabtu jam 5 sore waktu Indonesia Barat di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia lantai P3. Dan berharap teman-teman bisa menikmati Tuhan, kasih Tuhan bersama-sama di onsite. Dan juga kami mengundang teman-teman semua untuk setiap hari Minggunya ada juga ibadah Gereja Impact Community Indonesia di jam 9, jam 11, jam 1, dan jam 3 sore. Teman-teman yang belum punya tempat untuk beribadah tetap, kami mengundang bisa beribadah bersama-sama dengan kami. Dan bahwa teman-teman juga ada Impact Family, yaitu komselnya Impact Community Indonesia, di mana kalian bisa bergabung bersama-sama di sini untuk punya keluarga rohani di dalam Tuhan, bisa saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendukung. Gampang banget, tinggal scan QR code yang ada di sini. Nanti teman-teman diarahkan ke admin yang ada, memilih komsel sesuai dengan segmennya, yang pelajar-pelajar, mahasiswa, yang kerja, yang baru nikah, dan lain-lain akan ada segmen masing-masing. Dan juga di hari yang teman-teman bisa, hanya 2 minggu sekali. Di setiap hari di mana yang kalian pilih, dan nikmati kebersamaan dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Dan ada juga komsel onsite khusus Impact Youth di hari Kamis 2 minggu sekali juga. Tinggal hubungi nomor di sini. Nanti kalian bisa datang secara onsite setiap Kamis jam 7 malam 2 minggu sekali di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Dan teman-teman semua, jangan lupa juga terus support pelayanan Yayasan Tangan Pengharapan. Dengan cara apa? Dengan beli baju keren-keren ini. Tinggal scan QR code yang ada di sini, bisa beli di semua platform yang ada, kalian bisa beli di sana dan jadi berkat lewat apa yang kalian beli. Dan jangan lupa juga untuk yang ada di Kelapa Gading sekitarnya, Jakarta sekitar juga bisa datang secara onsite untuk bisa beli merchandise Tangan Pengharapan dan terus jadi berkat lewat apa yang kalian beli. Itu aja teman-teman semua, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bagi saudara-saudara yang diberkati Impact Community Indonesia dan ingin memberikan persembahan atau donasi, dapat disalurkan ke rekening Bank Gereja Impact Community Indonesia dan Yayasan Tangan Pengharapan, serta QR Code BCA Mobile, GoPay, OVO, Dana, Shopee, dan Link Aja. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia, Kelapa Gading, lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda. Mari bersama-sama untuk datang dan mengikuti 60 Minute Worship secara onsite setiap Rabu malam pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, langsung di Gereja Impact Community Indonesia, Mall of Indonesia, lantai P3. Mari bawa keluarga dan ajak orang-orang yang Anda kasihi. Impact Community Indonesia Friday Service. Ibadah setiap hari Jumat yang ditayangkan secara online pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ibadah Saturday Service. Ibadah Sabtu Impact Community Indonesia ditayangkan online setiap Sabtu pukul 19 waktu Indonesia Barat di YouTube Impact Community Indonesia dan YouTube Henny Kristianus. Setiap ibadah online Impact Community Indonesia sudah tersedia subtitle dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan Mandarin. Anda dapat mengaktifkan dengan klik tombol CC atau closed caption pada layar Anda. Mari bergabung dalam doa kesembuhan dan perlindungan Tuhan setiap Selasa jam 6 sore waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus, Instagram Henny Kristianus, dan Yohanes Kristianus. Spesial bagi kaum muda, ibadah Impact Youth diadakan setiap Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Barat di Mall of Indonesia, lantai P3. Bagi jemaat di luar kota Jakarta dapat menyaksikan ibadah youth secara online di YouTube Impact Community Indonesia. Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang firman Tuhan, dapat bergabung dalam Bible Study Impact Community Indonesia melalui virtual setiap 2 minggu sekali pada hari Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat.
Pendaftaran ini gratis dan dapat dilakukan dengan mengisi form registrasi melalui scan QR Code atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar Anda. Saksikan Menabur Cinta untuk Indonesia setiap Sabtu jam 11 waktu Indonesia Barat di YouTube Tangan Pengharapan. Ikuti Daily Devotion setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 6 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Henny Kristianus serta pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat di YouTube Yohanes Kristianus. Impact Community Indonesia memiliki sebuah komunitas untuk kita bertumbuh bersama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin bergabung di Komsel Impact Community Indonesia, dapat mengisi link form pendaftaran di bawah ini. Bagi Anda yang rindu menjadi jemaat Impact Community Indonesia, dapat mengisi Google Form atau scan QR Code di layar Anda. Saudara dapat mengirimkan permohonan pelayanan doa dan konseling, atau jika Anda memiliki doa yang terjawab, serta kesaksian atas jawaban doa Anda, melalui Google Form, WhatsApp, atau email impactcommunity.id@gmail.com. Bagi Anda yang rindu untuk dibaptis, Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan scan QR Code yang ada di layar kaca, atau menghubungi kami di 0811 9777 745. Tangan Pengharapan memproduksi merchandise Positive by YTP dan batik Tangan Pengharapan untuk menolong pendidikan anak-anak pedalaman Indonesia. Pembelian dapat dilakukan di online store Tangan Pengharapan, di Tokopedia, Shopee, dan WhatsApp merchandise Tangan Pengharapan di 0813 1100 5568. Life Changing Holy Land Journey ke Mesir, Israel, dan Jordan. Daftarkan diri Anda dalam trip Holy Land Special 60 Minute Worship bersama Yesua Abraham, Michael Panjaitan, Marlon Bolung, Ichi Worship Team, dan Pastor Yohanes dan Pastor Henny Kristianus. 1 hingga 13 Oktober 2023. Tempat terbatas. Info dan pendaftaran hubungi nomor yang tertera pada layar. Temukan dan ikuti media sosial kami di YouTube dan Instagram Impact Community Indonesia.